Buang bayi dalam styrofoam, sepasang kekasih ditangkap. Trauma longsor susulan, warga pilih tinggal di pengungsian. Keseruan Borobudur Marathon 2025 yang diikuti ribuan pelari dari 38 negara. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Serangkaian kejadian akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Sebuah minibus tertabrak kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 2 orang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan kondisi minibus mengalami rusak parah hingga ringsek. Tabrakan lur kereta yang beri omah. Dalam video amatir warga, tampak pengemudi minibus sempat terjepit dan berusaha dievakuasi warga sekitar pasca terjadinya kecelakaan antara minibus warna putih dengan kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri di Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo Kota, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Kasat Lantas Polres Sukoharjo, AKP Dohan Okta Prasetya mengatakan, saat minibus warna putih berniat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan di saat bersamaan melintas kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri dari arah utara ke selatan. 2 orang yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dikarenakan memang tidak ada palang dan kemudian tidak adanya kurangnya kehati-hatian dari pengemudi yang mengakibatkan dari kereta api Batara Kresna kemudian Toyota Rush itu tertabrak. Jadi mobil tersebut tertabrak oleh Batara Kresna. Satlantas Polres Sukoharjo mengimbau kepada pengendara baik motor maupun mobil untuk selalu waspada ketika melintas perlintasan sebidang kereta api. Pastikan kanan kiri aman baru melintas sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Seorang bayi laki-laki dibaringkan dalam sebuah kardus dan dilantarkan di sebuah teras rumah warga. Orang tua bayi ternyata sepasang kekasih yang masih kuliah dan mengaku belum siap menjadi orang tua. Warga Ngemplak, Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan seorang bayi di dalam sebuah kardus di teras rumah warga pada Minggu 26 Oktober lalu. Di dalam kardus terdapat sejumlah perlengkapan bayi dan selembar surat yang meminta pemilik rumah merawat sang bayi untuk sementara waktu. Karena kaget ada bayi ditemukan, langsung manggil warga sekitar dan Pak Dukuh. Itu Pak Dukuh minta tolong kepada Polsek Ngemplak itu resmi untuk ditindaklanjuti. Polisi yang menerima laporan dari warga langsung melakukan penyelidikan identitas orang tua yang menelantarkan sang bayi. Teka-teki pembuangan bayi akhirnya terkuak. Polisi menangkap sepasang kekasih yang masih berkuliah di Yogyakarta. Keduanya mengaku belum siap secara ekonomi untuk merawat bayi tersebut dan terpaksa menitipkannya ke orang lain untuk sementara waktu. Pelaku mengaku hanya menitipkan sementara dan akan diambil 1 tahun lagi setelah siap merawat. Itu dituangkan ke dalam BB berupa surat
atau ada tulisan di sebuah kertas yang berbunyi bahwa bayi tersebut dititikkan dan kemudian akan diambil 1 tahun kemudian. Nanti orang tua ketika setelah selesai menjalani pidananya, nanti orang tua bisa merawat kembali anaknya. Itu karena pertimbangan apa? Memang aturannya seperti itu atau? Aturannya seperti itu, terbaik untuk anak. Titipkan di Dinsos, ketika nanti ada keluarga kandung dari anak, nanti bisa diambil anaknya melalui asesmen. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Untuk sementara waktu, bayi malang tersebut akan dititip rawat di salah satu panti sosial milik pemerintah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Saudara, kasus pembuangan bayi kembali terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kali ini pelakunya adalah sepasang kekasih asal Semarang, Jawa Tengah yang tega memasukkan bayi ke dalam styrofoam dan meninggalkan di tepi jalan kampung. Warga Kampung Prambanan, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan bayi jenis kelamin perempuan dalam kotak styrofoam yang diduga dibuang 25 Oktober lalu. Polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih asal Semarang. Keduanya sengaja meninggalkan bayinya di tepi kampung. Kepada polisi, keduanya mengaku belum menikah. Keduanya sengaja membawa bayi yang hendak ditinggalkan di salah satu panti asuhan dan berangkat dari Semarang menuju Sleman, Yogyakarta. Namun, karena tak menemukan panti asuhan yang dituju, bayi malang ini pun ditaruh di dalam kotak styrofoam dan ditinggalkan di tepi jalan. Pelaku melakukannya atau membuang atau menterlantarkan anak ini dengan cara meletakkan bayi ke dalam styrofoam di tempat sepi di TKP tersebut dan ditinggal pergi. Untuk motif dari pelaku tersebut yakni bahwa karena kedua pelaku ini adalah pasangan yang belum menikah, untuk menutupi aib ataupun hal yang dilakukan di luar nikah, maka dilakukanlah penelantaran dengan cara meninggalkan atau menempatkan bayi itu di tempat yang tidak seharusnya. Akibat perbuatannya, kedua orang tua ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Trauma longsor susulan, warga pilih tinggal di pengungsian. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Noveli Hasanah. Pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dilakukan oleh tim relawan gabungan. Petugas mempersempit area pencarian karena di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Pada hari keempat, lokasi pencarian korban longsor dikurangi menjadi 4 titik dari semula 5 titik. Pasalnya, di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Untuk mempercepat proses pencarian, tim relawan menambah ekskavator sebanyak 21 unit, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Pada hari keempat ini kita persempit, yang di awalnya kita bagi menjadi 2 sektor, 5 workset. Hari ini kita melaksanakan 2 sektor 4 workset, di mana sektor A3 kita tiadakan karena seluruh korban juga sudah ditemukan. Maka kita fokus di sektor A, sektor B, workset A1, A2, dan workset B1B.
kita telah mengerahkan 21 ekskavator, 17 alkon yaitu pompa air, 9 anjing pelacak, dan jumlah personil yang terlibat dalam operasi SAR yang naik dalam proses pencarian lebih dari 600 orang. Kondisi cuaca menjadi kendala karena hujan deras yang terjadi pada Sabtu 15 November malam membuat lokasi tergenang dan tanah berubah lumpur. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan longsor yang menimbun pemukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah karena cuaca ekstrem. Suara gemuruh Kamis 13 November 2025 mengagetkan warga di 2 dusun di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Suara itu menjadi tanda bahwa longsor menerjang rumah warga. Ingatan soal mengerikannya musibah tanah longsor masih melekat bersamaan di waktu keluarga korban longsor masih menunggu kerabat mereka yang masih hilang. BNPB menyebut curah hujan yang ekstrim dan kawasan yang rawan longsor membuat musibah tanah longsor terjadi. Tebalnya material tanah dan luas wilayah yang tertimbun mencapai 500 meter menjadi tantangan pencarian korban hilang. Evakuasi dimaksimalkan dengan mengejar golden period 6 kali 24 jam. Untuk penyebab longsor adalah hujan yang sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim. Karena dilihat di situ juga tidak ada penebangan liar, tidak ada. Jadi itu hujan yang sangat ekstrim, lama, sehingga tanahnya longsor ke bawah. Kalau historisnya ya sering terjadi longsor, makanya sebelum kejadian ini saya sangat mengapresiasi Bapak Bupati mengadakan latihan sehingga bencana yang seperti ini tidak lebih 1 kali 24 jam sudah tertangani dengan klaster-klaster yang sudah dibentuk. Sebelumnya, longsor menerjang Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis malam. 2 dusun yang terdampak tidak hanya membuat korban kehilangan nyawa dan tempat tinggal. Namun, beberapa di antara mereka juga kehilangan anggota keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, bencana tanah longsor dahsyat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kamis lalu membuat trauma bagi warga setempat. Warga yang rumahnya tertimbun tanah longsor memilih tinggal di pengungsian. Salah satunya mengungsi di balai desa sejak awal kejadian. Musibah bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, membuat rasa trauma bagi warga setempat. Warga pun terpaksa tinggal di sejumlah titik pengungsian, dan ada pula yang mengungsi ke tempat kerabatnya. Salah satunya adalah Titin Sumiati yang sejak bencana tanah longsor datang harus tinggal di tempat pengungsian. Aula Balai Desa Cibenying inilah menjadi pilihan Titin untuk mengungsi bersama anaknya. Ia mengaku trauma atas kejadian tanah longsor dahsyat tersebut yang membuatnya ketakutan. Bersama anaknya, untuk sementara waktu, Titin meninggalkan rumahnya demi keselamatan. Ya terus mengungsi, terus karena takut di rumah, kan pas itu hujan terus. Tiap malam sore hujan, jadi ngungsi gitu. Karena takut sama anak ngungsi gitu, takut jadi karena kalau malam itu kan hujan terus kayak ada suara petir itu gluduk-gluduk, jadi kayak ngasih trauma gitu. Jadi ngungsi. Ini ngungsi sama siapa? Sama anak. Kalau ibu di lain Bepencar, kalau ibu di daerah desa lain. Ya dekat lokasi, terus kayak rumah saya itu yang bagian kayak di gunung gitu,
Jadi bukan di dataran rendahnya, yang di atasnya itu. Jadi benar-benar kayak takut gitu. Kalau malam, apalagi kalau sampai di rumah gitu kan, takut. Nah, jadi mengungsi di sini. Gitu. Apalagi hujan deras hampir selalu turun di sore hari menambah kekhawatiran adanya longsor susulan. Bersama puluhan pengungsi lainnya, Titin Sumiati mengaku merasa lebih aman dan nyaman dibanding jika tinggal di rumah sendiri yang terus dihantui ketakutan. Sementara segala kebutuhan di tempat pengungsian ini cukup terpenuhi. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap agar ancaman longsor susulan tidak terjadi. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kisah pilu, warga mencari istri dan anak tertimbun longsor. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah menyisahkan cerita pilu untuk Dede Eko Purnomo. Ia yang tengah merantau di ibu kota harus pasrah ketika mendengar kabar rumahnya telah terkubur longsor bersama dengan istri dan 2 anaknya. Dede Eko Purnomo hanya bisa pasrah saat menatap kampung halamannya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sudah rata dengan tanah. Istri dan 2 anaknya hilang tertimbun tanah, begitu pula rumahnya saat longsor menimpa Desa Cibenying Kamis malam. Dede yang saat itu berada di perantauan bergegas pulang saat mendengar kabar rumahnya telah terkubur longsoran tanah bersama istri dan 2 anaknya. Demi mencari keluarga tercinta, Dede bahkan ikut memantau proses pencarian dari dekat. Soalnya saya kerja di Jakarta. Itu malam tuh dikabarin sama saudara istri, katanya rumah udah tertimpa di jam 8 gitu. Sedangkan saya jam 8 kurang 10 itu masih WA-an, masih komunikasi gitu. Masih sempat komunikasi sama istri. Artinya ya, yang tinggal di yang sekarang ini siapa aja Pak? Yang istri, anak 2, 1 cewek, 1 cowok. Yang 1 4 tahun, yang 1 15 tahun. Rumah saya udah ketimpa itu sekitar 8 meter. Gitu. Kedalamannya? Jadi nggak kelihatan, dan puing-puing pun sudah di kejauhan 60 meteran. Oh, udah ke bawah ini longsoran 60 meter. Selama proses pencarian korban bencana tanah longsor, Dede hanya bisa berharap istri dan 2 anaknya bisa segera ditemukan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, seorang kakek menjadi korban hilang bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Menurut sang istri, suaminya seakan mendapat firasat meminta dirinya pergi dari rumah sehingga selamat dari musibah tanah longsor. Duka dirasakan Tari, warga lansia yang tinggal di Dusun Tarukahan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Suaminya adalah 1 dari 21 orang yang dinyatakan hilang usai bencana tanah longsor melanda. Tari masih berharap suaminya ditemukan selamat. Menurut Tari, sehari sebelum musibah terjadi, suaminya meminta dirinya pergi menengok anak yang tinggal di Kabupaten Brebes. Permintaan ini tidak langsung disetujui oleh Tari. Namun suaminya seakan memaksa untuk ia harus pergi. Malam Kamis bapak nganterin ke Majenang, tina angkot ke ibu terus karena mobil bapak pulang ke sana. Ya, atau udah ada, udah rentang. Kan seperti bapak ngomongnya begini ke saya.
sudah nama saya nama lanjut dia cek bapak nak tidur di rumah tuh sendirian. Mudah-mudahan bapak ketemunya Selamat. ya. Mun bapak terus ketemu saya ntar di situ di Pak Lurah. Kini, Tari hanya bisa pasrah dan menunggu kabar. Sejak Jumat malam ditemani anak dan cucunya, Tari tinggal di balai desa. Rumah yang ditinggalinya bersama sang suami selama puluhan tahun, kini lenyap tertimbun tanah. Ya rencananya sih sampai tahap pencarian benar-benar maksimal, sampai ada hasil. Pengennya sih nenek dibawa ke Purwakarta sama sama kita. Berhubung ya belum dibolehin dulu sama pihak sini. Paling ya nanti dibawa ke saudara yang di Bentar. Bencana tanah longsor yang menimpa Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan terjadi Kamis 13 November 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Buang bayi dalam styrofoam, sepasang kekasih ditangkap. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sebuah minibus tertabrak kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 2 orang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan kondisi minibus mengalami rusak parah hingga ringsek. Tabrakan lur kereta yang beri omah. Dalam video amatir warga, tampak pengemudi minibus sempat terjepit dan berusaha dievakuasi warga sekitar pasca terjadinya kecelakaan antara minibus warna putih dengan kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri di Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo Kota, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Kasat Lantas Polres Sukoharjo, AKP Dohan Okta Prasetya mengatakan, saat minibus warna putih berniat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan di saat bersamaan melintas kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri dari arah utara ke selatan. 2 orang yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dikarenakan memang tidak ada palang dan kemudian tidak adanya kurangnya kehati-hatian dari pengemudi yang mengakibatkan dari kereta api Batara Kresna kemudian Toyota Rush itu tertabrak. Jadi mobil tersebut tertabrak oleh Batara Kresna. Satlantas Polres Sukoharjo mengimbau kepada pengendara baik motor maupun mobil untuk selalu waspada ketika melintas perlintasan sebidang kereta api. Pastikan kanan kiri aman baru melintas sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Seorang bayi laki-laki dibaringkan dalam sebuah kardus dan ditelantarkan di sebuah teras rumah warga. Orang tua bayi ternyata sepasang kekasih yang masih kuliah dan mengaku belum siap menjadi orang tua. Warga Ngemplak, Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan seorang bayi di dalam sebuah kardus di teras rumah warga pada Minggu 26 Oktober lalu. Di dalam kardus terdapat sejumlah perlengkapan bayi dan selembar surat yang meminta pemilik rumah merawat sang bayi untuk sementara waktu. Karena kaget ada bayi ditemukan, langsung manggil warga sekitar dan Pak Dukuh. Itu Pak Dukuh minta tolong kepada Polsek Ngemplak itu resmi untuk ditindaklanjuti.
Polisi yang menerima laporan dari warga langsung melakukan penyelidikan identitas orang tua yang menelantarkan sang bayi. Teka-teki pembuangan bayi akhirnya terkuak. Polisi menangkap sepasang kekasih yang masih berkuliah di Yogyakarta. Keduanya mengaku belum siap secara ekonomi untuk merawat bayi tersebut dan terpaksa menitipkannya ke orang lain untuk sementara waktu. Pelaku mengaku hanya menitipkan sementara dan akan diambil 1 tahun lagi setelah siap merawat. Itu dituangkan ke dalam BB berupa surat atau ada tulisan di sebuah kertas yang berbunyi bahwa bayi tersebut dititipkan dan kemudian akan diambil 1 tahun kemudian. Nanti orang tua ketika setelah selesai menjalani pidananya, nanti orang tua bisa merawat kembali anaknya. Itu karena pertimbangan apa? Memang aturannya seperti itu? Aturannya seperti itu, terbaik untuk anak. Dititipkan di diusos. Ketika nanti ada keluarga kandung dari anak, nanti bisa diambil anaknya melalui akses mata. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Untuk sementara waktu, bayi malang tersebut akan dititip rawat di salah satu panti sosial milik pemerintah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Saudara, kasus pembuangan bayi kembali terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kali ini pelakunya adalah sepasang kekasih asal Semarang, Jawa Tengah yang tega memasukkan bayi dalam kotak styrofoam dan meninggalkannya di tepi jalan kampung. Warga Kampung Prambanan, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan bayi jenis kelamin perempuan dalam kotak styrofoam yang diduga dibuang 25 Oktober lalu. Polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih asal Semarang. Keduanya sengaja meninggalkan bayinya di tepi kampung. Kepada polisi, keduanya mengaku belum menikah. Keduanya sengaja membawa bayi yang hendak ditinggalkan di salah satu panti asuhan dan berangkat dari Semarang menuju Sleman, Yogyakarta. Namun, karena tak menemukan panti asuhan yang dituju, bayi malang ini pun ditaruh di dalam kotak styrofoam dan ditinggalkan di tepi jalan. Pelaku melakukannya atau membuang atau menterlantarkan anak ini dengan cara meletakkan bayi ke dalam styrofoam di tempat sepi di TKP tersebut dan ditinggal pergi. Untuk motif dari pelaku tersebut yakni bahwa karena kedua pelaku ini adalah pasangan yang belum menikah, untuk menutupi aib ataupun hal yang dilakukan di luar nikah, maka dilakukanlah penelantaran dengan cara meninggalkan atau menempatkan bayi itu di tempat yang tidak seharusnya. Akibat perbuatannya, kedua orang tua ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Ribuan buruh petani tembakau terima bantuan BLT dari Bupati Klaten. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, Keraton Kasunanan Surakarta pada Sabtu siang menggelar jumenengan atau upacara naik tahta Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14. Penobatan ini tetap digelar meski ada Hanga Behi yang juga mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14.
Prosesi dimulai dari Dalem Ageng Probo Suyoso di Kraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian rombongan beranjak menuju ke Siti Hinggil untuk melanjutkan prosesi. KGP AA Hamangkunegoro pun sudah menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono ke-14. Prosesi di Siti Hinggil adalah sumpah dan sabdo dalem. Ingsun tansah sembuyung Nagara Kesatuan Republik Indonesia kanthi lahir batin minangka darmaning praja. Usai melakukan prosesi, raja yang baru kemudian dikirap berkeliling kota Solo. Ini merupakan cara memberitahukan masyarakat bahwa Keraton Kasunanan memiliki raja yang baru. Selama berjalannya kirap, masyarakat memadati sisi jalan menyambut era baru Keraton Kasunanan Surakarta. Dan mereka juga berharap agar tidak ada lagi konflik di keraton. Iya, saya senang karena ya udah ada penyelesaian ya rajanya. Kemarin kan sempat konflik kan ya, ada dua yang itu akhirnya yang putra mahkota. Saya ikut senang. Tapi kan ini yang satunya juga masih akan mengukuhkan diri juga nanti. Tanggapannya seperti apa sih? Harapannya seperti apa? Ya semoga damai aja gitu. Kita juga ikut senang kalau segalanya terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini adalah salah satu dari proses dalam kaitannya dengan dalam itu melalui pertama indikasi nama, kemudian pernyataan, yang kemudian pengukuhan baru saja. Nah ini deklarasinya, maksudnya bahasa sekarang kan kepada masyarakat mengumumkan itu. Meski menjadi hari yang penting bagi Keraton Surakarta, namun ternyata banyak kerabat keraton absen di Jumenengan Pakubuwono ke-14, khususnya sang kakak KGPH Hangabehi. Hal ini tak lepas dari memanasnya suksesi dari tahta Keraton Surakarta. 2 hari sebelum upacara penobatan, putra tertua Pakubuwono ke-13, KGPH Hangabehi, tiba-tiba mengumumkan diri sebagai Pakubuwono ke-14. Hal ini memicu keributan dari kubu Gusti Purbaya karena sejak 2022 Gusti Purbaya telah diangkat sebagai putra mahkota yang artinya sah untuk meneruskan tahta Keraton Surakarta. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada 7.185 orang buruh tani tembakau. Alokasi anggaran yang diserahkan sebanyak 8,62 miliar rupiah. Penyerahan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara simbolis dilakukan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di Pendopo Kabupaten Jumat siang 14 November 2025. Besaran BLT yang diserahkan sebesar Rp300.000 per bulan. Namun kali ini, BLT yang dibagikan untuk 4 bulan, yaitu bulan September hingga Desember 2025, jadi setiap orang menerima Rp1.200.000. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, bantuan tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dana tersebut bersumber dari APBN untuk daerah penghasil tembakau yang mendapatkan kuota dan diberi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bupati Hamenang berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih penting atau untuk pertanian, sehingga dapat meringankan beban para buruh tembakau. Pesan pada penerima, Mas? Pesan pada penerima seperti tadi sambutan saya, kemudian jangan dipakai untuk hal-hal yang bersifat tidak baik. Maksudnya bukan tidak baik ya, tidak urgent, yang konsumtif itu jangan. Tapi bagaimana kemudian memang untuk ya kalau bisa yang berkaitan dengan pertanian pertembakuan, kalau tidak ya untuk hal-hal yang memang urgent. Sehingga harapannya bisa meringankan beban dari para buruh tembakau. Karena semangatnya yang rezeki dari tembakau dikembalikan kembali kepada buruh tembakau.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, Puspo Enggar Astuti mengungkapkan, total buruh tani tembakau yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut sebanyak 7.185 orang dari pengajuan 9.412 orang. Dan total nominal bantuan langsung tunai tahun 2025 mencapai 8.622 juta rupiah. Yang bisa kami pajak anggaran ini hanya sekitar 7.185 orang, sehingga masih ada sisa sekitar 2.227 orang yang ini kami juga kemarin sudah koordinasikan dengan Biro Isda, dengan Dinsos Provinsi Jawa Tengah, dan juga dengan bagian perekonomian Seda Kabupaten Klaten. Di sini yang belum terbantukan hari ini sekitar sejumlah 2.227 orang ini nanti akan kita prioritaskan di tahun 2026. Seperti Total nilai nominal. Total nominalnya untuk BLT sendiri tahun ini 8.622 juta. Masing-masing menerima 300.000 kali 4 bulan. Jadi satu orang menerima 1.200.000. Nah, ini akan mulai kami salurkan tanggal hari Senin sampai 15 hari ke depan hari kerja. Penyaluran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2025 diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau di Kabupaten Klaten dan mendukung upaya pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat sektor pertanian tembakau. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Keseruan Borobudur Marathon 2025 yang diikuti ribuan pelari dari 38 negara. Nantikan informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, bersama saya Novelia Hasanah. Untuk mengangkat UMKM lokal, khususnya sate kambing, pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menggelar Festival Sate Tegal. Event ini diikuti 30 pedagang sate asli Tegal dan sebanyak 12.000 tusuk sate diberikan secara gratis untuk warga. Aroma sate kambing terasa menyengat di kawasan alun-alun Hanggawana Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aroma itu ternyata berasal dari para pedagang sate yang mengikuti Festival Sate Tegal. Event ini diikuti 30 pedagang sate yang menyediakan 12.000 tusuk sate gratis. Pengunjung yang telah memiliki kupon dapat ditukar dengan 3 tusuk sate lengkap dengan lontong di semua stand Festival Sate Tegal. Festival sate yang baru pertama kali digelar ini dibuka oleh Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, sebagai bagian dari Tegal Great Sale 2025. Warga dan pedagang menyambut antusias festival sate ini. Ya, sangat membantu sekali, sangat bagus sekali buat kemajuan Kota Tegal ya, khususnya apalagi bupatinya baru, ganteng, masih muda. Keren lagi. Dapat berapa tusuk? Iya, 3. Untuk setiap stand menyiapkan 20 kodi atau 400 tusuk sate kambing. Para pedagang mengaku adanya festival sate bisa mengenalkan puluhan warung sate di Kabupaten Tegal kepada warga dan merasakan kekhasannya masing-masing. Menurut saya sebagai pelaku UMKM sangat senang dan mengapresiasi hal tersebut dikarenakan menjadi seluruh warga Kota Tegal, Kabupaten Tegal bisa mengenal seluruh pedagang sate kambing muda yang ada di daerah sini, Pak. Sate kambing Tegal telah menjadi kuliner unggulan yang disukai warga dari berbagai daerah. Selain tekstur dagingnya empuk dan gurih, sate kambing Tegal juga tidak berbau aroma kambing atau perengus.
Umumnya, kambing yang dipotong adalah di bawah 3 hingga maksimal 5 bulan. Yang membedakan sate ini dengan sate lainnya, sate kambing Tegal itu spesialnya dia memakai daging batibul atau bawah 3 bulan. Ada yang balibul bawah 5 bulan. Jadi memang menggunakan daging kambing muda. Stand-stand UMKM sate ini juga menyiapkan sate kambing untuk dibeli warga langsung dengan harga lebih murah. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Ajang lari Borobudur Marathon 2025 digelar pada hari Minggu, 16 November. Diikuti oleh ribuan pelari dari 38 negara. Yang membedakan dengan tahun lalu adalah Borobudur Marathon 2025 kali ini berlabel Elite Label dari World Athletics yang menggait peserta dunia. Sebanyak 11.500 peserta lari dari 38 negara mengikuti ajang lari maraton pada Minggu pagi. Tanpa hadir dalam pembukaan yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Menpora Erick Thohir yang membuka langsung full maraton. Kategori lari yang dilombakan ialah full maraton, half maraton, dan juga 10K. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan perhelatan Borobudur Marathon mampu mendorong perputaran ekonomi daerah baik dari segi kesehatan maupun wisata. Sementara itu, General Manager Event Harian Kompas Budi Sarwiyadi menjelaskan Bank Jateng Borobudur Marathon saat ini sudah mendapatkan Elite Label dari World Athletics. Elite Label yakni standar yang harus dilakukan dalam event dengan mengikuti ketentuan dari World Athletics. Standar tersebut diantaranya yakni standar persiapan, keamanan, serta kesehatan sehingga bisa menarik pelari-pelari internasional. Dengan masuk ke Elite Label, maka juga harus mengundang 12 pelari elit internasional yang berprestasi. Jadi di Elite Label World Athletics ini kita berharap bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon juga bisa menjadi menjadi acuan bagi race-race yang ada di Indonesia untuk bisa berkembang. Karena kalau dengan Elite Label sendiri, sehingga pelari-pelari internasional itu mau datang ke Indonesia. Yang dicari adalah itu, bagaimana sistem keamanannya, bagaimana sistem kenyamanannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sterilisasi jalur, bagaimana hospitality-nya dan yang lain-lain. Di situ berharap dengan standar yang memang sudah ditetapkan, pencapaian dari masing-masing pelari itu juga bisa dijamin. Apakah dari sisi kecepatannya, apakah dari sisi achievement, dari personal best dari masing-masing. Sehingga di World Athletics Elite Label Bank Jateng Borobudur Marathon itu kita wajib untuk mengundang elit-elit dari berbagai mancanegara yang mempunyai catatan waktu yang sudah ditentukan. Diharapkan dengan Elite Label Bank Jateng Borobudur Marathon bisa menjadi penyemangat bagi race organizer lainnya agar bisa lebih banyak mendatangkan pelari internasional. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.